Tuhan, boleh sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sisi siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah yang perkasa, boleh sama-sama angkat tangan kalian, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama kita nyatakan dengan iman kalian. Mari sama-sama yang di rumah katakan. Bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nan jiwaku. Kita tidak akan takut melewati badai Tuhan. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Mari kita berseru katakan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yang di rumah, mari kita lebih lagi katakan. Kita angkat pujian kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Nyatakan dengan iman kalian. Ku berseru, Mari kita katakan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari para pemuji, pemusik kita sembah Tuhan. Come on. Segala panji syukur kami berikan padamu Tuhan. Kami naikkan pujian sembah kami. Engkau Allah yang sangat perkasa. Mari sama-sama katakan. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Yes Lord. surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu Terangi jalan kami Tuhan. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita sorakan sekali lagi katakan. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sekali lagi katakan. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. sorakan Yesus. Kaulah Tuhan Allah perkasa.
sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lebih keras lagi katakan dari awal. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau yang terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib sama perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan biarlah semua memujimu. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, sekali lagi katakan, biarlah semua memujimu. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah sumber jawaban kami, Allah gunung batu kami, Allah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami, kami mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan, kami rindukan Engkau.
JC dan Youth, siapkan hatimu. Mari angkat tanganmu hari ini. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari sama-sama tepuk tangan dengan terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang berjalan
us, Holy Spirit. Breathe your life in our lives. Breathe your life in us. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. JC dan Yus, angkat kedua tanganmu. It's your breath in our lungs, Jesus. Hembuskan nafasmu dalam hidup kami, Tuhan. Hembuskan nafasmu, Tuhan. So we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Great are you, Jesus. Come on, sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. It's your breath. Come on, sing. Come on, sing. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Shalom semua, perkenalan dulu, nama gue Theo.
Gue dari One Service dan JC Intercon. Gue ada di bagian komunitas dan PPW. Dan kali ini gue dikasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kalau kami masih bisa berkumpul bersama-sama di sini. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicara sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan di Alkitab, teman-teman, Tuhan sudah menggenapi bahwa hari-hari seperti ini akan datang. Bahkan kita sudah merasakan apa yang digenapi ini. Dunia ini sedang dihadapi dengan deru dan gelora dari pandemi COVID-19. Banyak orang mati ketakutan dengan cemas, dan banyak banget hal yang masih menghantui kita. Tapi satu pesan untuk kita, teman-teman, yang aku mau buka sama-sama di sini, yaitu tentang worship everywhere. Firman ini akan menguatkan kita untuk lewat dari ketakutan dan kecemasan kita. Sebelum itu kita harus tahu apa itu worship. Di dalam bahasa Indonesia diartikan penyembahan. Namun bagaimana di dalam Alkitab? Di dalam Mazmur 26 ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Wow. Nyanyian syukur di Mazmur 26 ayat 7 ini dalam bahasa Ibrani dengan kata todah, yang berarti mengangkat tangan dengan sebuah sikap iman yang berkata, aku sepakat denganmu Tuhan. Dan Mazmur ini ditulis oleh Daud dengan sikap hati mengerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan, karena dia tahu dia gak mampu lewatin semua tanpa Tuhan. Dan di sini pun kita tahu bahwa arti dari worship itu sendiri. Nah, aku mau membuka satu kehidupan dari satu tokoh Alkitab yang terus dengan setia menyembah dimanapun dia berada. Dan itu adalah Daniel, yang hidupnya menjadi seorang penyembah. Bahkan ketika banyak hal yang terjadi di saat itu, Daniel sendiri bercerita latar belakang di mana di saat penjajahan bangsa Babel atas bangsa Israel, dan di situ tidak ada sesuatu hal yang enak. Namun dia tetap terus untuk menyembah Tuhan, apapun yang terjadi, dimanapun itu. Dan mari kita baca di Daniel 6 ayat 4 sampai 6, 8 sampai 9, 11, 13 sampai 17, dan 20 sampai 28. Kita akan bahas satu pasal ini bagaimana cerita Daniel sungguh luar biasa. Kita baca Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para penjabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan, tetapi mereka tidak mendapat alasan setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Di ayat 8, semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wali raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Di ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 13, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Di ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, bersululah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakanku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun dan anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan merumukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Amin. Firman Tuhan telah disampaikan. Dan kita bisa lihat teman-teman dari pasal ini yang udah kita baca tadi. Seorang Daniel diluputkan Tuhan dari ancaman gua singa dan melewatinya. Ini adalah satu momen di mana orang berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Namun pada dasarnya semua nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Nggak ada yang mustahil buat Allah kita yang luar biasa. Dan di saat itu Tuhan meluputkan Daniel dari gua singa. Bahkan dia melihat bahwa ketekunan Daniel yang bisa kita ambil dalam hidup kita sehingga menjadi suatu contoh dalam hidup kita. Dan dari cerita Daniel ini di dalam gua singa, kita bisa melihat kenapa kita harus menyembah dalam hidup kita dimanapun kita berada. Daniel melakukan berlutut berdoa dan memuji Allah yang sudah menjadi bagian hidup dalam dirinya. Dan kehidupannya sendiri memuji dan menyembah Tuhan dimanapun dia berada. Sehingga menjadi alasan kenapa kita harus menyembah dimanapun kita berada. Yang pertama, in every abyss of your life, you are ready to take a leap of faith. Kita lihat di ayat 21 dan 22. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Dan ia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Seringkali kita berada di dalam posisi di mana jurang kehidupan itu ada di depan kita. Bahkan di setiap sisi dalam hidup kita terjebak dalam sebuah jurang kehidupan. Namun perkenanan Tuhan sempurna atas orang-orang yang membangun hubungan dengan Dia. Dan kita lihat dalam cerita Daniel ini, bahkan ketika orang melihat ini sebuah hal yang mustahil, tapi Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya dengan kita melakukan lompatan iman dalam hidup kita. Dan lompatan iman ini kita butuhkan, teman-teman. Karena seringkali ketika tidak ada jurang kehidupan di sekitar kita, ketika hidup kita lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, kita nggak akan bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita.
Bahkan kita bisa gak percaya bahwa keberadaan Tuhan itu ada dan nyata dalam hidup kita. Tapi ketika ada jurang kehidupan dalam hidup kita, karena kita gak sanggup untuk melewatin hal itu, kita perlu Tuhan. Dan di saat itu Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan lompatan iman. Dan lompatan iman ini adalah yang diambil Daniel. Orang berpikir ketika masuk gua singa akan diterkam dan hilang lenyap. Tapi Daniel selamat tanpa luka satu apapun. Yang pertama, in every abyss of life, you are ready to take a leap of faith. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada, yaitu God takes care of you. Tuhan menjaga engkau secara sepenuh, teman-teman. Di ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatap mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ketika banyak sekali masalah dalam hidup kita, seringkali kita terbawa suasana hingga kita dipenuhi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan banyak hal buruk lainnya, sampai pada akhirnya menyebabkan sebuah keterpurukan atas hidup kita. Namun kita harus ingat satu hal ini, ketika hidup kita menyembah Tuhan secara sepenuh, dimanapun kita berada, Tuhan di sana ada untuk menjaga kita senantiasa. Dan penjagaan Tuhan secara sepenuh atas hidup kita. Bahkan Daniel bisa keluar dari gua singa tanpa luka suatu apapun. Namun kita harus tahu, di balik penjagaan Tuhan itu, kita harus menghargai penjagaan Tuhan itu dengan lebih bertindak yang berhikmat, di mana tindakan kita harus kita pikirkan dengan baik, sehingga kita tidak mencobai Tuhan. Pada cerita Daniel ini, kita lihat Daniel bahwa dia tidak mencobai Tuhan dengan mungkin memasukkan tangannya ke dalam mulut singa, atau mungkin dia main-main sama singa. No, tapi ketika kita berada dalam kekelaman, pada dasarnya kejahatan itu ada di sekitar kita. Dan kita harus yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna, penjagaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Dan kita bertindak untuk berjaga-jaga supaya penyertaan Tuhan itu gak sia-sia, penjagaan Tuhan itu gak sia-sia. Di saat itu malah Daniel mengucap syukur atas apa yang terjadi. Dia mengucap syukur sehingga Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita harus menyembah dimanapun kita berada. There is power in our worship. Terdapat sebuah kekuatan di dalam penyembahan kita. Di ayat 26-28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami bumi ini. Wow, cakupannya itu udah seluruh dunia, bahkan satu bumi ini dari penyembahan Daniel ini. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Wow, teman-teman, sungguh luar biasa. Dari kisah Daniel ini, ternyata kita bisa lihat betapa powerfulnya sebuah worship. Betapa besarnya kekuatan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika hidup Daniel dalam penyembahan, yang terjadi adalah seluruh bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang ada di bumi menyembah Tuhan. Bisa kita katakan amin? Dan seluruh bangsa ini dibawa karena kisah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Seorang buangan di Babel bisa melakukan perubahan yang begitu besar dalam hidupnya karena hidupnya dipenuhi dengan penyembahan. Dan di saat itu kita sendiri bisa melihat betapa luar biasanya sebuah rencana yang sudah ditaruh dalam hidup Daniel oleh Tuhan. Dan ini yang bisa aku simpulkan dari 3 alasan ini, bahwa ternyata worship is life. Penyembahan adalah hidup kita. Alasan-alasan tadi mengerucut pada statement ini yang benar adanya. Ketika hidup kita tidak diimbangi dengan worship, maka tidak akan ada hubungan yang dibangun dengan Tuhan di situ. Maka pada dasarnya hidup kita akan dipenuhi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan hidup kita hanya seperti di dalam sebuah box yang tidak bisa keluar kemana-mana. Kita hanya diam di dalam box itu, menunggu dan mencoba melihat, wah, ada apa di sana? Wah, apa masih seperti itu? Dan kita akhirnya seperti katak di dalam tempurung yang gak mau keluar dalam zona nyaman kita. Gak mau berkembang menjadi seorang yang begitu-begitu aja. Mau ke kiri, jurang. Mau ke kanan, jurang. Di depan ada maut. Di belakang ada maut. Dan di hidup dia gak ada harapan.
Namun di sini kita harus tahu, teman-teman, bahwa pengharapan yang kita punya itu didasari oleh Kristus itu sendiri, teman-teman. Ketika Tuhan jadi fondasi atas hidup kita, itu seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang yang kuat, sehingga badai sebesar apapun, ombak sebesar apapun, mungkin banjir, tanah longsor, dan banyak hal yang terjadi. Namun ketika kita hidup di dalam sebuah fondasi batu karang yang kokoh, dan kita pegang dalam hidup kita, yang pada dasarnya adalah hidup kita adalah penyembahan itu, kita nggak akan goyah. Dan dari situ kita tahu 3 cara untuk menyembah dimanapun. Ada 3. Di Daniel 6 ayat 11b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 step untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun dia berada. Yang pertama, berlutut. Berlutut ini berbicara soal pendudukan diri atas hidup kita yang kita bawa dalam sikap penyembahan kita. Bentuk penyerahan kita bahwa kita nggak sanggup, kita ini lemah, kita ini tidak terhormat, kita ini hanya hamba. Dan sikap ini kita bawa dalam kehidupan worship kita, dalam kehidupan penyembahan kita, sehingga kita bisa membentuk pribadi yang trust penuh akan Kristus. Yang kedua, yaitu berdoa. Berdoa ini berbicara soal bagaimana cara kita bersikap dalam penyembahan kita. Ada yang mungkin kita bisa menyembah dengan hidup kita, dengan cara kita berdonasi ke orang lain. Mungkin kita membantu teman kita yang saat ini sedang kesulitan. Mungkin kita mendonasikan sesuatu untuk membantu teman-teman kita yang lagi ada di ICU, atau yang mungkin yang saat ini sedang sakit. Bahkan ketika kita duduk di rumah kita, kita bisa mendoakan mereka dengan menguatkan iman mereka, kepercayaan mereka akan Kristus. Dan itu menjadi bentuk penyembahan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini berbicara soal pengucapan syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, atas setiap hal yang terjadi, baik itu sukar, susah, senang, di atas maupun di bawah. Ini semua adalah ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan ini menjadi satu hal di mana yang perlu kita pegang. Sikap-sikap ini yang akan membentuk kita supaya kita bisa menyembah dimanapun kita berada. Aku akan tutup di dalam sebuah kesaksian ketika umurku sekitar 5-7 tahun. Aku ini adalah seseorang yang paling kecil dengan badan mungil, masih penakut, cengeng, lemah, dan gak bisa apa-apa sendiri. Dan hidup aku penuh dengan ketakutan. Mau masuk ke kamar mandi gelap, manggil mama. Atau mungkin aku mau ngapa-ngapain sendiri. Mau disuntik, aduh aku takut. Dan banyak sekali ketakutan dalam hidup aku. Tapi ada satu momen di mana ketika aku sekolah minggu, aku belajar satu lagu worship yang sangat simpel, tapi maknanya sangat indah menurut aku. Dan lagu ini memotivasi aku untuk mengejar Tuhan lebih lagi. Lagunya seperti ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagu ini sangat simpel yang mengatakan Yesus mengasihi aku, dan itu yang dikasih tahu Alkitab. Walaupun aku kecil, aku nggak berdaya, aku lemah, aku nggak bisa apa-apa, tapi aku ini tetap berharga. Aku ini indah, aku ini miliknya. Dan di ref dikatakan Yesus Tuhanku, Dia sangat sayang padaku, dan itu adalah janjinya, itu adalah kebenarannya. Karena pada dasarnya itu ada di dalam Alkitab. Seringkali teman-teman di dalam momen kehidupan kita, mungkin ada momen-momen di mana kita merasa ketakutan itu meliputi kita. Kita merasa kita lemah, kita nggak berdaya. Kita merasa, aduh aku tuh nggak ada apa-apanya Tuhan. Aku tuh hina. Aku tuh seseorang yang pada dasarnya nggak guna. Tapi aku yakin dan percaya teman-teman, kalian berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kita.
dan penggenapan janjinya selalu setia dalam kehidupan kita. Dan aku akan tutup firman Tuhan hari ini dengan lagu ini. Mungkin kita bisa nyanyikan sama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana cara kami untuk menyembah dimanapun kami berada, Tuhan. Banyak alasan-alasan yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami, kenapa kami harus menyembah Engkau terus, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa di setiap langkah kami perlu mujizat-Mu, Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu, Tuhan. Dan kami perlu, Tuhan, kekuatan dari penyembahan itu sendiri. Biar yang sakit disembuhkan, Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat Engkau berikan jawaban doa. Dan biarlah lewat firman pada hari ini, Tuhan, kita bisa melihat bahwa ternyata cuman perlu berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Biarlah setiap dari kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita bisa bawa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita bisa berdampak seperti Daniel berdampak pada seluruh bumi. Karena kami tahu, Tuhan, ketika Roh Kudus turun atas setiap dari kita, kami bisa melakukan hal-hal hebat yang Tuhan sudah lakukan, bahkan lebih hebat lagi. Terima kasih, Tuhan, hamba selesai mengucapkan firman. Biar firman ini terus bertumbuh dan berbuah di dalam setiap dari kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.